Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan sambung cerita kisah Nabi Idris alaihissalam yang dia cerita terakhirnya memohon supaya selama masih ada nyawa pada Idris, dia terus beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permohonannya. Maka permohonan Nabi Idris ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman kepada malaikat Israel, "Hai Israel, turutilah kehendak daripada hambaku yang sangat ikhlas kepadaku dan yang sangat percaya beriman dia kepadaku, beriman kepada kudratku." Setelah Israel mendengar firman perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu, maka diambilnyalah nyawa Idris dengan sangat halus, sangat mulia, sangat hati-hati, dan sangat hormat. Setelah berhimpunlah nyawa Idris itu kepada dada, artinya sampai di dada hendak keluar, maka tiba-tiba pingsanlah Nabi Idris. Tiada lagi sadarkan akan dirinya, maka tatkala itulah dikeluarkan oleh malakul maut akan nyawa Nabi Idris itu, yaitu cuma satu saat, hanya sebentar, hanya sekelip mata saja lamanya. Maka setelah dikeluarkan, dikembalikanlah lagi nyawa Nabi Idris oleh malakul maut kepada Nabi Idris di tempat kediaman nyawa Nabi Idris. Semua ini berlaku dengan kudrat iradat Allah Ta'ala. Maka hiduplah Nabi Idris. Maka disapu malakul mautlah muka Idris dan kedua matanya. Maka ujar Israel, "Bagaimana rasanya kau dimatikan oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan nyawamu dari badanmu?" Maka ujar Nabi Idris, "Wah, memang sangat tiada tidak dapat dibayangkan bagaimana aku sakit tatkala mati itu. Tapi Allah mengheningkan diriku kepada Tuhanku jua, yaitu dibukakannya hijab, jiwaku berhadap kepada Allah tatkala itu. Tatkala jiwaku berhadap pada Allah, disitulah rasa kematian itu tidak kurasakan sedikit pun. Dan bertambah-tambahlah keinginanku akan mati dan bertemu dengan Allah. Artinya tidak mengapa bagiku. Tetapi demikianlah, hai Tuhan, kau ambil nyawaku, dan wahai Israel, kau ambil segala makhluk seperti kau ambil nyawaku inikah? Maka kata malakul maut, bahwasanya tiada seorang jua pun manusia yang ku ambil nyawanya seperti aku ambil nyawa Tuhan hamba dengan
sangat perlahan, sangat hormat, dan sangat aku muliakan. Maka kata Nabi Idris, demi Allah, ini adalah terlalu kalau untuk kematian tetap dikatakan sakit. Tetapi yang sebagainya seperti sakit mati itu juga. Hingga maka berjalanlah keduanya. Setelah nyawa Idris masuk ke badan, maka Idris diajak berjalan-jalan oleh malakul maut untuk berjalan melihat alam. Seketika itu berdirilah Nabi Idris, katanya, ya malakul maut, kemana kiranya kita akan pergi? Maukah hamba bisa dibawa ke langit yang ketujuh? Sehingga dibawalah Israel kehendak Nabi Idris itu ke langit yang ketujuh. Naik pada langit yang ketujuh, kemudian kata Idris, hai malakul maut, ada sesuatu lagi. Kehendak hamba pula yang belum lagi dikabulkan, yang belum lagi hamba alami. Apa itu? Bawalah hamba kepada pinggir neraka, tepi neraka, agar hamba melihat neraka lebih dahulu, supaya hamba dapat melihat dia dan hamba dapat pula mengkhabarkan tentang neraka itu. Maka terheranlah malaikat maut mendengar perkataan Nabi Idris itu, dan serta katanya, subhanallahilazim wa bihamdi, ajib, sangat mengagumkan, sangat menganehkan pertanyaanmu ini. Sekali lagi hamba sangat kagum, sangat tercengang. Hamba bahwa mendengar segala malaikat yang mendampingi malaikat maut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu berdirilah Nabi Idris untuk sembahyang 2 rakaat beserta malaikat maut. Setelah selesai, mereka pun bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa permohonan mereka itu dikabulkan oleh Allah taala. Apa yang masih tak dapat daripada masuk kepada api neraka itu, maka kata Idris, hai ya Tuhanku, tadi aku dah melihat berada di pinggir neraka, tapi tidak ada mengapalah. Barangkali kurasakan hangatnya, maka menjauhlah aku daripada api neraka itu. Sehingga maka dibawalah oleh malaikat maut akan Idris melihat neraka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai ia ke pintu neraka, kata Israel, hai Nabi yang sangat mulia, wahai malaikat yang menjaga pintu neraka, ini perkenankanlah
permintaan Nabi Idris, bukakan oleh kamu akan pintu neraka ini. Maka tatkala mendengar minta supaya pintu neraka itu dibukakan, maka melompatlah segala malaikat yang ada di dalam neraka itu menunggui pintu neraka, serta dibawa oleh mereka itu, oleh malaikat yang menunggu pintu neraka itu, segala rantai, kekang, belenggu dengan beberapa ular dan kala daripada api neraka, dan daripada dibawanya pula ke pintunya itu, karena pada sangka mereka penjaga neraka itu akan dimasukkanlah, dititahkan oleh Allah SWT bahwa seseorang akan disiksa di dalam neraka. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.